tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Berpasangan, janji koko, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah, SPD. Saya guru muda yang berusia 23 tahun dan baru bekerja selama 2 tahun di TK Negeri Idaman, Banjarbaru. Sebagai seseorang yang baru terjun ke dunia pendidikan, sebagai seorang guru muda, apalagi bukan sekedar guru biasa, namun guru yang sangat luar biasa, yaitu GPK, Guru Pendamping Khusus, yang dimana tugas seorang GPK adalah mendampingi siswa yang mempunyai berbagai hambatan, seperti ADHD, autis, space delay, dan lain-lain. Hal tersebut sangat menjadi tantangan bagi saya, karena kurangnya pengalaman dalam mengajar anak ABK. Namun hal tersebut tidak membuat saya mundur ataupun goyah akan profesi yang akan saya ambil. Melihat suatu perkembangan dari anak-anak ABK merupakan tujuan yang menjadi target capaian saya. Maka dari itu, saya siap menjadi guru muda yang berdedikasi tinggi terhadap pendidikan inklusif di Indonesia. Anak berkebutuhan khusus tidak selalu merujuk berupa cacat fisik saja, namun juga berupa keterlambatan perkembangan, hiperaktivitas, kurangnya konsentrasi, cara bersosialisasi anak tersebut dalam lingkungannya, dan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya adalah ADHD. Kondisi ini adalah sekelompok kelainan mekanisme tertentu pada sistem saraf pusat yang menyebabkan anak menjadi hiperaktif, tidak bisa beristirahat, berperilaku tidak sabaran, kesulitan untuk memusatkan perhatian, dan impulsif. Berawal dari hari pertama saya bekerja di TK Negeri Idaman Banjarbaru yang langsung dihadapkan dengan beberapa anak berkebutuhan khusus dengan hambatan ADHD atau dalam bahasa Indonesia adalah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Selama beberapa minggu saya bekerja, saya menemukan sebuah fakta bahwa anak-anak tersebut memiliki situasi yang sama, yaitu sering sekali meninggalkan tempat duduk, seperti berjalan-jalan pada saat pembelajaran berlangsung. Dari kasus tersebut menyebabkan anak tidak dapat mengikuti pembelajaran dan tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Melalui fakta tersebut, saya berusaha mencari metode apa dan bagaimana agar anak tersebut mampu mengikuti pembelajaran dan tidak sering meninggalkan tempat duduknya. Setelah mencari beberapa jurnal tentang anak ADHD, saya menemukan beberapa contoh penanganan yang mampu melatih konsentrasi pada anak ADHD. Salah satunya adalah menggunakan media pembelajaran. Adapun media yang saya gunakan adalah ular tangga. Namun, permainan ular tangga pada umumnya masih tidak mampu dimainkan oleh anak-anak TK, karena masih terbilang susah. Melihat situasi tersebut, saya tertarik untuk memodifikasi media permainan ular tangga sesuai dengan kebutuhan anak. Hal ini juga bermula pada saat dilakukan pembelajaran di ruang sumber, yaitu pembelajaran menggunakan media ular tangga. Saat itu, anak sangat tertarik dalam pembelajaran yang dilakukan. Melihat itu, saya berasumsi bahwa anak senang dan tertarik pada media ular tangga modifikasi. Berawal dari itu, saya memutuskan untuk menggunakan media ular tangga modifikasi sebagai media intervensi untuk membantu mengurangi perilaku hiperaktif anak. Berikut contoh media ular tangga yang sudah dimodifikasi.
Dari situasi yang ada di sekolah TK Negeri Idaman mengharuskan saya sebagai guru pembimbing khusus yang memastikan anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak dengan hambatan ADHD, mendapatkan pengalaman belajar yang setara dan bermakna. Tidak hanya mengakomodasi kebutuhan mereka, tetapi juga mendorong interaksi positif dengan teman-teman sebayanya. Secara spesifik, target saya adalah mengembangkan program pembelajaran individual yang sesuai dengan kebutuhan anak, menciptakan lingkungan kelas yang benar-benar inklusif di mana semua anak menerima dan mendukung keberagaman, mengurangi perilaku hiperaktif atau meninggalkan tempat duduk pada anak ADHD. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya melakukan serangkaian aksi nyata. Yang pertama yaitu mengikuti pelatihan mandiri dan kolaborasi. Secara proaktif mengikuti berbagai webinar dan pelatihan daring tentang pendidikan inklusi dan terapi bermain untuk ABK. Dan juga rutin mengikuti KKG, PK dan juga sharing antar teman sejawat. Yang kedua yaitu mengembangkan program pembelajaran individual yang sesuai dengan kebutuhan anak. Program ini mencakup penilaian, kekuatan dan kelemahan anak, penetapan tujuan jangka panjang dan pendek, serta perancangan metode dan evaluasi yang sesuai dengan melibatkan kerjasama tim antara guru, orang tua, dan tenaga profesional lain. Yang ketiga yaitu adaptasi media. Media yang digunakan juga harus menarik perhatian anak agar anak mampu berfokus pada pembelajaran yang dilakukan. Media yang menarik fokus akan sangat membantu mengurangi rasa bosan dan jenuh saat pembelajaran. Media yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan anak, seperti media yang sudah dipaparkan pada latar belakang sebelumnya, di mana tantangan guru adalah untuk membuat anak-anak berkebutuhan khusus dalam hambatan ADHD mampu mengurangi perilaku hiperaktif atau meninggalkan tempat duduk. Guru menggunakan media seperti permainan luar tangga yang sudah dimodifikasi semenarik mungkin. Anak akan dilakukan beberapa kali pertemuan agar mendapatkan hasil yang bagus. Dalam pengukuran tersebut akan diketahui perbandingan awal dan akhir setelah penggunaan media modifikasi. Pada tahap itu, guru harus menggunakan instrumen penilaian untuk mengukur frekuensi gerak anak. Setelah beberapa kali dilakukan percobaan menggunakan media ular tangga modifikasi, maka akan diperoleh hasil apakah perilaku sering meninggalkan tempat duduk pada anak ADHD berkurang dari frekuensi sebelumnya. Data yang sudah dikumpulkan oleh guru dalam beberapa kali pertemuan memberikan hasil yang bagus dari data sebelumnya, yaitu frekuensi gerak anak untuk meninggalkan tempat duduk semakin berkurang. Hal tersebut karena anak tertarik dan mampu fokus pada permainan anak lebih minim meninggalkan tempat duduk.